Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua banyak nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa terlimpah curahkan kepada bimbingan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Safadia Raihana dari kelas 11 SMK Multimedia. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berceramah, bukan berceramah sih, maksudnya kultum, enggak kultum juga, kalau kultum 7 menit, ini kurang ya, dengan tema lingkungan yang toksik. Kenapa aku ngangkat tema lingkungan yang toksik? Karena aku ngerasa kayak lingkungan yang toksik ini tuh sangat amat berpengaruh bagi kita semua dan bagi karakteristik seseorang. Karena ketika seseorang itu udah terjebak dalam lingkungan yang toksik, lambat laun ia akan menjauh dari ajaran Allah. Zaman sekarang, memiliki banyak teman dan relasi dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi beberapa kalangan masyarakat. Memiliki banyak teman artinya kamu memiliki banyak koneksi yang mana akan menguntungkan untuk karir kerjamu nantinya. Akan tetapi, tidak semua teman yang ada dalam inner circle kamu semuanya dapat membawa dampak positif. Terkadang, tanpa kamu sadari, ada satu atau beberapa teman di sekitarmu yang cenderung menjadi teman yang memiliki sifat yang toksik, sehingga sering membawa pengaruh negatif dalam lingkungan. Teman toksik ini tidak hanya ada pada mereka yang masih dalam usia remaja saja, tetapi ada dalam sifat orang dewasa juga. Kehadiran toxic friendship ini juga kerap terjadi pada lingkungan kerja. Lalu, seperti apa sih toksik itu atau lingkungan yang toksik itu seperti apa sih dan bagaimana cara menanganinya? Berbeda halnya dengan keluarga, lingkup teman seringkali terasa jauh lebih nyaman dan menyenangkan. Kamu pasti sering merasa bahwa kamu dapat menjadi diri sendiri selama bersama teman. Hubungan antar teman memang terasa lebih menyenangkan, tetapi jangan sampai kamu lalai dan terlena dengan kenyamanan dan keseruan ketika bersama teman. Sebab tidak semua teman sama rata baiknya. Ada kalanya kamu perlu mengurangi berinteraksi dengan teman yang membawa pengaruh buruk bagi diri kamu sendiri. Terus apa aja sih ciri-ciri lingkungan toksik atau teman yang toksik ini? Yang pertama, mereka punya sifat merendahkanmu, yang kayak pernah gak sih kayak kalian tuh minta saran sama temen nih, tapi yang kamu dapetin justru malah penghakiman, atau mungkin curhatan yang kamu kasih ke mereka itu justru dijadikan bahan bercandaan dengan kawan lainnya. Hal yang cukup sering terjadi pada mereka yaitu menggunakan curhatan atau masalahmu sebagai topik untuk ditertawakan. Meskipun konteksnya tidak serius alias bercanda, namun tidak jarang hal seperti ini dapat menjadi bumerang bagi diri kamu sendiri. Kamu yang awalnya berharap mendapatkan solusi pun justru merasa semakin rendah akibat bercandaan pelaku toksik tersebut. Yang kedua adalah menyebarkan gosip. Baik perempuan maupun lelaki, teman-teman toksik ini pasti senang banget yang namanya ngegibah atau bergosip. Mereka mungkin tidak peduli bahwa kabar buruk yang mereka ceritakan itu nyata atau tidak. Mereka juga tidak akan repot-repot memikirkan perasaan orang yang sedang digosipkan. Jika dalam 1 atau 2 kali tempo bergosip tentang satu masalah, mungkin itu hal yang biasa. Namun ketika gosip mulai terasa tidak masuk akal, kamu perlu curiga. Bisa jadi temanmu itu memang hobi berceloteh tanpa memikirkan efeknya. Terkadang, hal-hal sederhana yang kita lakukan bisa selalu menjadi bahan gosip para teman-teman toksik ini. Seolah-olah apa saja yang dilakukan oleh orang lain selalu salah dan memiliki celah untuk dikritik. Yang ketiga, membuatmu tidak nyaman bahkan ketakutan. Jika kamu pernah merasa tidak nyaman bahkan ketakutan akan kehadiran teman-temanmu, bisa jadi mereka termasuk sebagai toxic people yang ada di sekitarmu. Kayak kamu tuh baru bayangin mereka datang aja tuh kayak langsung pengen buru-buru kabur gitu dari dia. Kayak gak mau ketemu, bahkan lihat mukanya itu gak mau, kayak apa ya, sebisa mungkin kamu tuh menghindari pertemuan antara kamu dengan dia. Hal ini bisa terjadi apabila kamu pernah mendapatkan pengalaman buruk dengan mereka, misalnya seperti mengganggu kamu setiap kali kalian bersama, memberi tekanan-tekanan mental terhadap orang lain, serta melakukan perbuatan yang merugikan. Yang keempat, tidak tulus. Temanmu sudah meminta maaf tapi terasa tidak ikhlas saat mengucapkannya.
sebagai manusia yang perasa pasti kamu bisa ngerasain dong kayak ini orang ikhlas atau enggak minta maafnya. Kayak pasti kalau misalkan orang itu ikhlas bakal berasa di diri kita, kalau misalkan dia nggak ikhlas juga pasti juga bakal berasa di kita. Contohnya nih, ketika mau ulangan ada teman kamu yang ngomong, aduh aku belum belajar nih, kayaknya nilai aku nggak bakal sebagus kamu deh, kayaknya nilaiku bakal jelek. Padahal pada kenyataannya dia mendapatkan nilai yang hampir sempurna. Seolah-olah membuatmu menyadari bahwa kamu yang telah belajar giat saja tidak bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi darinya yang tidak belajar. Dan masih banyak lagi ciri-ciri toksik ini. Kayak mengutamakan diri sendiri, suka membandingkan, manipulatif. Bahkan teman kamu yang toksik ini dapat lambat laun membuat sifat kamu berubah. Lalu, apa sih dampak dari lingkungan yang toksik ini? Sejatinya, kondisi lingkungan terutama pertemanan dapat berpengaruh besar pada seseorang, khususnya ketika mereka memasuki usia remaja, usia di mana sebuah pertemanan adalah segalanya, dan kamu mungkin sanggup melakukan apapun atas nama persahabatan. Lantas, bagaimana jika memiliki teman yang toksik pada usia ini? Dalam usia remaja, seorang mungkin bisa menjadi sangat amat kuat dan sangat amat rapuh dalam waktu yang bersamaan. Penyebabnya, sebagian besar adalah teman. Berada dalam lingkungan yang toksik ini dapat membuat seseorang merasakan depresi yang berat, krisis kepercayaan, dan menjadi introvert. Terlebih lagi jika jumlah teman yang toksik ini cukup banyak. Hal ini tentu mampu membuat seseorang mendapatkan tekanan sosial dari kawan toksiknya. Dia akan dibully, dijauhin, dan berujung pada depresi berat yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan seseorang tersebut. Terus gimana cara kita mengatasi teman yang punya sifat toksik ini? Menyesuaikan diri dalam lingkungan yang toksik ini memang tidak mudah. Terlebih lagi jika kamu memilih untuk bertahan dan tetap menjadi dirimu sendiri. Bisa aja apa yang kamu lakukan selalu tidak sesuai dengan jalan pikiran orang-orang di sekitarmu. Kamu bebas memilih bertahan dengan orang-orang ini, selagi kamu yakin kamu sanggup menghadapi mereka atau memilih untuk pergi dari zona nyamanmu untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi pada intinya kita harus bisa memilah mana teman yang memiliki sifat toksik dan mana yang emang benar-benar tulus mau berteman sama kita. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.